eskalasi, Pak. Kemarin cuma dihadiri 2 fraksi, menurut Pak Anies gimana, Pak? Terlalu diada-adakan nggak sih, Pak? Siapa? Kian terang Anies hindari awak media soal dugaan korupsi Formula E. Ditulis oleh Anto Cahaya. Jika bersih mengapa risih, mungkin secara umum orang akan berpendapat demikian. Seperti yang terjadi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ditanya wartawan soal KPK usut Formula E, ia memilih menghindar. Anies yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus Pordasi DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota Jakarta Pusat langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut. Sudah cukup, tidak ada isu lainnya, ujar Anies sambil memberikan isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan pada Jumat 5 November 2021. Anies tidak menggubris pertanyaan media seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara. Ia segera pergi menuju ruangannya yang tidak bisa dimasuki awak media. Jika membaca gestur Anies, barangkali orang akan heran dan bertanya-tanya, mengapa harus bungkam atau ambil opsi menghindar? Mengapa tidak dihadapi saja para awak media ketika menanyakan soal KPK yang saat ini sedang usut dugaan korupsi Formula E? Seharusnya ini bisa menjadi salah satu momen yang terbaik buat Anies untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Katakan saja dengan lantang, misal redaksinya seperti ini. Saya sebagai selaku Gubernur DKI Jakarta mempersilahkan KPK mengusut dugaan korupsi di Formula E. Dan saya berani jamin tidak ada korupsi. Nah, kemudian hanya akan lahir dua kemungkinan, ada korupsi dan tidak. Jika ternyata tidak terbukti atau tidak ada korupsi, maka bisa menjadi nilai plus buat modalnya pres. Tingkat elektabilitas bisa naik signifikan. Tapi, jika yang terjadi sebaliknya ya bisa wassalam. Tingkat kepercayaan publik terhadap dirinya dapat menukik ke bawah. Meski yang dilakukan kejahatan misal anak buah, pasalnya Formula E sejak semula adalah inisiasi dirinya. Tapi sosok Anies ini termasuk sakti mandraguna. Coba saja perhatikan kasus tengah muncul untuk program rumah DP 0 andalan janji kampanyenya, yang akhirnya bermasalah pun ia tetap masih digandrungi orang. Padahal anak buah Anies menjadi tersangka korupsi hingga 153 miliar. Itu merugikan negara dan hianati rakyat. Bahkan jaksa menemukan sebuah fakta di persidangan, ternyata tanah itu bukan diperuntukkan untuk perumahan, tapi tetap dibeli. Fakta soal Anies ini mungkin bagi sebagian orang cukup ironis, tapi tidak bagi yang lain, terutama pendukung militan Anies, apapun yang terjadi tak terpengaruh sama sekali. Mirip orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Wah, ini tentu sebuah temuan yang menarik. Saya menduga bagi sekelompok yang mempresentasikan diri sebagai lawan Jokowi, Anies itu ibarat kata guci keramik mahal yang harus dijaga sedemikian rupa. Tidak boleh dipegang, disenggol, apalagi sampai jatuh. Bisa pecah berkeping-keping. Pasalnya bagi mereka, hanya Anies yang dipandang mampu menjadi duta asa. Berharap beban derita, duka lara yang mereka gendong kemana-mana selama satu dasawarsa lamanya segera sirna dan berubah sebagai sukacita. Mengapa bukan Prabowo Subianto? Buat mereka tokoh ini sudah selesai sejak yang bersangkutan memutuskan satu kapal dengan Jokowi. Lalu mengapa tidak tokoh lainnya saja? Tidak bagi mereka. Sebab hanya Anies yang memiliki elektabilitas cukup baik. Anies dipandang dekat dengan kelompok oposisi, etnik tertentu, ex-FPI, HTI, dan yang berafiliasi. Sedang para simpatisan bergerak secara sporadis di media sosial, menggunakan akun-akun fake. Cirinya suka pamer kebodohan di kolom komentar, tidak suka terhadap prestasi negara kita atau yang terkait dengan Presiden Jokowi, dan itu berlaku dalam hal apapun. Memang terlihat janggal, tapi itu sebuah fakta. Bagi orang yang waras dan berakal sehat, tentu terasa aneh melihat hal di atas. Tapi memang dari situasi seperti itu, kelompok ini tumbuh beranak pinak di bumi Nusantara. Jadi buat mereka, apapun yang terjadi pada Anies Baswedan dipandang benar dan yang mempersoalkan dipahami sebagai upaya untuk mencegah. Dan pemahaman yang membabi buta itulah yang akhirnya melahirkan spesies unik di tanah air. Rendah literasi dan mau menang sendiri. Itulah ciri-ciri kelompok yang sedang mengarah ke fundamentalis. Mereka paling eksklusif, benar, suci, beriman, bertakwa, yang lain kafir, penghuni neraka. Tapi giliran lihat betis dan paha tersingkap sedikit saja, jelalatan matanya. Apa rela kita NKRI dipenuhi kelompok-kelompok dengan pola pikir seperti di atas? Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pompa menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam manajemen. Kirain hebat beneran, ternyata banjir surut 6 jam ada syaratnya toh Pak Anies. Ditulis oleh Widodo SP. Untuk daerah yang praktis tidak bikin apa-apa buat mencegah atau mengantisipasi banjir menyergap wilayah kekuasaannya, saya sempat berpikir Anies Baswedan agak sakti alias hebat beneran ketika berkata bahwa banjir di Jakarta dapat surut dalam 6 jam. Hebat bener tuh gak bener, apalagi kalau hujan seharian penuh tanpa ada peringatan sebelumnya, terus langsung menghajar wilayah DKI Jakarta tanpa permisi. Yakin bisa surut secepat itu? Namun kini saya menjadi lebih tenang setelah membaca pengakuan terbaru dari Anies Baswedan, seperti dilansir dari laman Kompas berikut ini. Ternyata semua itu ada syaratnya Bung, yang diawali dari perkataan, kalau aliran sungai sudah kembali pada titik normal, maka 6 jam sudah harus surut. Sebentar. Syarat pertama ini saja sudah bikin saya menahan tawa membaca berita pernyataan Anies di Balai Kota DKI Jakarta, tepatnya Selasa 2 November 2021. Masih ada syarat yang lainnya, Bung. Jangan pikir syarat itu sudah cukup, karena masih ada yang lebih menggelikan lagi ketika syarat kedua disampaikan. Kondisi hujan tidak dilarang berada di atas 100 mm per hari, karena kondisi drainase DKI Jakarta diakui oleh Anies hanya berkapasitas maksimal 100 mm per hari. Syarat berikut yang kudu dipatuhi oleh air hujan atau air sungai supaya tidak dilaknat karena tidak patuh pada instruksi gubernur adalah kondisi aliran sungai yang tidak melebihi permukaan bantaran sungai. Syarat terakhir, siap-siap ketawa si Wonders meledak, adalah hujan sudah reda dan air bisa kembali dipompa keluar wilayah banjir. Saya beri waktu sejenak untuk tertawa. Kalau sudah puas, silahkan mendengarkan separuh artikel berikutnya. Masih dalam pemberitaan yang sama, Gubernur pilihan JKT58 itu juga mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi. Langsung aja simak kata-katanya, karena membahasakan ulang lebih susah buat saya. Tentu kita akan evaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. Ada yang paham maksud ucapan yang barusan itu? Kalau paham, bisa dilanjutkan dengan bagian pamungkas ini. Kalau aliran sungainya tidak turun-turun, maka otomatis banjirnya akan terus terjadi, ucap Anies. Saya jadi ingin bersorak ala Jar Jar Singh karena kagum dengan permainan kata pemimpin yang satu ini, yang rasanya lebih lucu daripada stand up komedi manapun yang pernah saya dengar. Pak Anies serius dengan semua itu.